Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta serangan siber ke Pusat Data Nasional Kemenkominfo yang mengakibatkan gangguan sejumlah layanan publik diinvestigasi. Wapres minta kejadian serupa tidak terulang. Kata Ma'ruf Amin, Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN tengah menginvestigasi peretasan terhadap Pusat Data Nasional Kemenkominfo. Ya, yang utamakan kita itu kan mengembalikan apa istilahnya menormalkan keadaan ya, dan alhamdulillah sekarang sudah normal. Nah, sebabnya apa terjadi penurunan ini itu sedang dilakukan oleh pihak Kominfo dan juga oleh BSSN dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya. Nah, dan kita berharap bahwa kejadian kemarin ini tidak terulang lagi. Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan di Pusat Data Nasional atau PDN akibat serangan cyber. BSSN menambahkan pelaku gunakan malware dan meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 131 miliar rupiah. Kepala BSSN Hinsa Siburian bilang, serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware ini merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru. Keminfo dan Cybercrime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintas Harta masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti. Karena kondisinya barang bukti, evidence-nya itu terenkripsi. Sementara Direktur Network and IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko bilang, pihaknya bersama BSSN dan Kementerian Kominfo masih terus memulihkan seluruh layanan, termasuk memecahkan masalah yang membuat data di PDN tak dapat diakses. Web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Ya. Kementerian Kominfo mengungkapkan pihaknya mendeteksi adanya gangguan pada 20 Juni 2024 dan langsung melakukan penelusuran. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani bilang, saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi digital forensik. Indikasi serangan itu tanggal 20 dini hari subuh itu ada indikasi dan kita telusurin, ada beberapa layanan yang mulai down, kita telusuri baru kita temukan. Nah emang untuk yang masalah sekarang masih dilakukan investigasi yaitu forensik, digital forensik. Merespon gangguan pada PDN, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafidz bilang, DPR mendorong peningkatan pengelolaan ketahanan cyber dalam negeri tentang segala bentuk ancaman. Salah satunya membuat aturan turunan tentang perlindungan data pribadi. Apa sih yang perlu diperbaiki ke depan? Ya, cyber security kita harus ditingkatkan, itu satu. Dan cyber security itu bukan hanya sistem, bukan hanya teknologi, tapi juga pemahaman dari para stakeholder-nya ya. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan, dan ini ada kemungkinan serangan ya, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik. Hingga hari ini, 4 hari server Pusat Data Nasional diserang, di mana serangan pertama kali terjadi pada hari Kamis 20 Juni 2024. BSSN menyebut serangan ini merupakan jenis ransomware Brainkeeper. Meski mengapresiasi langkah pemerintah mengantisipasi serangan cyber, pakar keamanan cyber Alphonse Tanuwijaya bilang pemerintah sebaiknya segera membuat pendukung atau backup dan alternatif guna mengantisipasi terjadinya gangguan atau serangan siber. Tanggal 17 ada muncul satu celah keamanan baru di VMware, 17 Juni ya. Dan tanggal 20 itu dekat sekali dan kemungkinan cukup besar bahwa ada server VMware Cloud atau vSphere yang mungkin terlambat di patch karena kalau data center harusnya mereka cepat sekali. Saya lihat sebenarnya ini cukup bertanggap. Kita cukup salut kalau sehari 2 hari masih oke, jangan sampai seminggu kayak BSI bisa celaka.
Nah, ini kita bisa jadikan pelajaran bahwa BSN ini kan sementara yang sekarang, nanti ada 3, ada di Batam, ada di KN, bisa saling backup. Tetapi kita perlu belajar juga bahwa ini jadi nanti perlu ada contingency plan. Jadi jangan terlalu menggantung ke cloud juga. Pusat Data Nasional atau PDN merupakan sistem yang menyatukan semua pusat-pusat data pemerintah pusat dan daerah. PDN berfungsi sebagai tempat penempatan, penyimpanan, pengolahan, serta pemulihan data. Fasilitas ini akan mengintegrasikan sekitar 27.000 aplikasi server di 630 instansi atau 150.000 satuan kerja di pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya, serangan cyber di PDN sempat mengganggu layanan publik, beberapa di antaranya di bandara dan pelabuhan. Belajar dari kasus ini dan Bank Syariah Indonesia pada 2023 silam, pemerintah diminta segera melakukan pemetaan hingga alternatif agar kejadian serupa bisa langsung diantisipasi. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui selengkapnya soal serangan siber terhadap sejumlah lembaga negara, kita akan dengarkan laporan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, lembaga apa saja yang diretas berdasarkan data sejauh ini dan apa langkah antisipasinya serta mitigasi yang disiapkan pemerintah? Ya, selamat petang Friska dan juga saudara. Sampai dengan saat ini tentu yang kita ketahui bagaimana juga yang sudah disampaikan oleh peretasnya begitu ya lewat situs ataupun juga lewat media sosial. Memang yang paling utama yang sudah berhasil diretas dan jelas diminta tebusannya adalah Pusat Data Nasional, dan kemarin juga berdampak pada sistem imigrasi kita bagaimana kemudian terjadi antrian yang cukup panjang di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian yang terbaru ini juga dinyatakan bahwa sistem Inavis milik Polri ini juga berhasil diretas, walaupun kata Polri itu merupakan data-data lama yang juga tidak terlalu signifikan penting begitu, tetapi tetap saja artinya keamanan sibernya jadi dipertanyakan karena berhasil ditembus oleh peretas. Kemudian yang terbaru adalah sistem dari BAIS atau Badan Intelijen milik TNI yang ini diinformasikan juga sudah diretas, meskipun sampai dengan saat ini belum ada pernyataan secara resmi dari pihak TNI yang mengonfirmasi bahwa memang ada data yang berhasil diambil. Kalau kita bicara soal Pusat Data Nasional ataupun juga PDN ini memang menjadi problem beberapa waktu ke belakang, khususnya pada Kamis kemarin yang berdampak secara langsung bukan hanya pada sistem imigrasi, Friska dan juga saudara, tetapi juga pada sistem penerimaan siswa baru. Ini mengakibatkan ada beberapa pendaftaran di sekolah-sekolah karena ini berhubungan dengan sistem PPDB, yaitu penerimaan siswa didik baru, yang kemudian akhirnya harus diperpanjang karena sistemnya berubah menjadi manual dan juga terjadi masalah dalam sistem yang sudah ada. Nah, kalau kita berbicara soal keamanan siber, Friska dan juga saudara, ini sedikit saya jelaskan secara awam begitu ya, supaya mudah dipahami bahwa sekarang ini memang kalau bicara soal PDN itu modelnya adalah ransomware, yang artinya ada sistem peretasan yang dilakukan, dikunci datanya, diambil alih sistemnya, kemudian ini diminta tebusannya agar data-data tersebut bisa kembali dipergunakan secara biasa oleh kita. Nah, tetapi yang kemudian ditakutkan adalah ketika ini naik tingkat begitu, tidak hanya dikunci saja tetapi juga data-data ini kemudian diperjualbelikan, seperti misalnya pada data Inavis yang diklaim oleh peretas ini diperjualbelikan dalam situs dark web, kemudian juga BAIS. Tentu informasi-informasi terkait dengan data pribadi ataupun juga data yang sifatnya rahasia dalam negara ini tidak bisa begitu saja diperjualbelikan karena ini juga berkaitan dengan keamanan negara. Jadi bukan hanya soal fasilitas tetapi juga soal keamanan. Soal data pribadi sendiri sebetulnya memang sudah ada undang-undang yang soal perlindungan data pribadi, tapi sampai dengan saat ini belum ada turunan peraturan terkait bagaimana detail apa saja yang harus dilakukan, standar apa yang harus dimiliki. Ini juga kritik yang disampaikan oleh Senayan, bagaimana kemudian DPR khususnya Komisi 1 yang memang bermitra begitu ya dengan Kominfo dalam hal ini menyoroti terkait dengan keamanan tersebut. Bagaimana caranya, bukan hanya soal sistemnya saja yang sudah mumpuni, tetapi juga pemahaman dan kecakapan dalam memahami bentuk-bentuk serangan siber ini juga harus dipahami betul oleh pengelola begitu. Dalam hal ini tentu saja
saja pemerintah multi lembaga ya, bukan hanya dari Kominfo saja tetapi juga dari pihak-pihak lain untuk menjaga bagaimana kemudian bukan hanya ada sistem pengaman seperti misalnya di enskripsi begitu, ataupun juga ada hal-hal lain seperti backup data dan lain-lain. Ini menjadi sorotan, tentu ini menjadi penting, sudah disampaikan bahwa mitigasi dilakukan, bagaimana data-data ini terus ditinjau begitu, karena kalau bicara soal PDN artinya ada 56 lembaga kurang lebih yang menggunakan PDN. Artinya ini juga berpotensi untuk kemudian diretas juga kalau memang salah satunya sudah berhasil diretas. Ini menjadi catatan untuk pemerintah bagaimana kemudian kecakapan dan juga keamanan siber ini menjadi penting, apalagi di era seperti sekarang yang serba internet, serba cepat dan lain sebagainya. Friska, kita lihat bagaimana sikap dari pemerintah yang kemarin Menkominfo Budi Ari ogah membayar tebusan untuk PDN, tapi apa langkahnya untuk mengamankan data pribadi? Ini yang kita nantikan bersama-sama, Friska. Harus segera dilakukan solusi dalam waktu cepat, juga backup plan serta mitigasi harus disiapkan matang oleh pemerintah. Terima kasih Niputu Trisnanda laporan Anda.